Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang. Adapun nama-nama kelompok 4 yaitu saya sendiri, Andi Asnia Syahrani dengan NIM D1B1202003 sebagai koordinator dan juga pemateri pertama. Yang kedua, Nur Fadila Syam dengan NIM D1B1202005 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Said Akbar D1B1200216 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Dian D1B1202006 sebagai pemateri keempat. Yang kelima, Fitria Hairunisa dengan NIM D1B1200218 sebagai pemateri kelima. Yang keenam, Delila Desapra dengan NIM D1B1200230 sebagai pemateri keenam. Yang ketujuh, Siti Nur Aisyah dengan NIM D1B1200211 sebagai pemateri ketujuh. Yang kedelapan, Maria Evelina Agobay dengan NIM D1B1200217 sebagai pemateri kedelapan. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Menurut pemikiran modern, salep adalah sediaan semi padat untuk pemakaian pada kulit dengan atau tanpa penggosokan. Fungsi salep sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, bahan pelumas pada kulit dan pelindung kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair. Dalam sediaan salep, komposisi basis merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi kecepatan pelepasan obat dari basisnya. Dasar salep umumnya bertujuan memperlambat atau menghambat absorpsi obat menembus epidermis dan permukaan mukosa sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi khasiat dari obat yang dikandungnya. Dasar salep dapat digolongkan sebagai berikut. Dasar salep hidrokarbon. Dasar salep hidrokarbon atau dasar salep berlemak bebas air. Periparat yang berair mungkin dapat dicampurkan hanya dalam jumlah sedikit saja, tidak mengering atau tidak ada perubahan dengan berjalannya waktu. Contohnya yaitu vaselinum, jelene, minyak tumbuh-tumbuhan. Dasar salep absorpsi. 1. Yang memungkinkan percampuran larutan berair. Misalnya petrolatum hidrofilik dan lanolin anhidrida. Yang kedua, yang sudah menjadi emulsi air minyak atau dasar emulsi. Dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air. Dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air merupakan emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dari kulit dan pakaian dengan air. Atas dasar ini, bahan tersebut sering dikatakan sebagai bahan dasar salep atau tercuci air. Dasar salep yang larut dalam air. Dasar salep yang larut dalam air hanya mengandung komponen yang larut dalam air, tetapi seperti dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air. Basis yang dapat dicuci dengan air. Basis yang larut dalam air biasanya disebut sebagai kreaseles karena tidak mengandung bahan berlemak. Contohnya polietilenglikol. Giling agent. Sejumlah polimer digunakan dalam pembentukan struktur berbentuk jaringan yang merupakan bagian penting dari sistem gel, termasuk dalam kelompok ini adalah gum alam, turunan selulosa, dan karbomer. Kebanyakan dari sistem tersebut berfungsi dalam media air. Selain itu, ada yang membentuk gel dalam cairan, non-polar. Beberapa partikel padat koloidal dalam berperilaku sebagai pembentuk gel karena terjadinya flow. Yang pertama yakni pencampuran, yang artinya dalam metode pencampuran, komponen dari salep dicampur dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Yang kedua yakni peleburan. Pada metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental.
pelelehan, yakni zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fasa yang homogeni. Yang keempat, triturasi, yang artinya zat yang tidak terlarut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Cara pembuatan salep ditinjau dari khasiat utamanya dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu zat padat. Zat padat dan larut dalam dasar salep. 1. Camphorae dilarutkan dalam dasar salep yang sudah dicairkan di dalam pot salep tertutup jika tidak dilampaui daya larutnya. Jika dalam resepnya terdapat minyak lemak 0,1 sesama, camphorae dilarutkan lebih dahulu dalam minyak tersebut. Jika dalam resep terdapat salol, mentol atau zat lain yang dapat mencari jika campur karena penurunan titik eutektik, camphorae dicampurkan supaya cair, baru ditambahkan dasar salapnya. Jika camphorae itu berupa zat tunggal, camphorae ditetesi lebih dahulu dengan eter atau alkohol 95%. Kemudian digerus dengan dasar salapnya. Tidak dilampaui, kerjakan seperti pada camphorae, larutkan dalam larutan PKI atau NaI seperti pada Unguentum Lodi dari pH Belanda 5. Ditetesi dengan etanol 95% sampai larut, baru ditambahkan dasar salapnya. Dan yang keempat, Peraturan pembuatan salep. Peraturan salep pertama. Zat-zat yang dapat larut dalam campuran-campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Peraturan salep kedua. Bahan-bahan yang dapat larut dalam air, jika tidak ada peraturan-peraturan lain, dilarutkan lebih dahulu dalam air. Diharapkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis. Peraturan salep ketiga. Bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbuk terlebih dahulu. Kemudian diayak dengan ayakan nomor B40 dalam kurung nomor 100. Peraturan salep keempat. Salep-salep yang dibuat dengan melelehkan campurannya harus diaduk sampai dingin. Bahan tambahan salep. 1. Preservatif atau pengawet. Ditambahkan untuk mencegah kontaminasi, perusakan dan pembusukan oleh bakteri atau fungi karena banyak basis salep yang merupakan substrat mikroorganisme. Contoh pengawet yang digunakan: senyawa-senyawa amonium kuartener atau setil trimetil amonium bromida, senyawa-senyawa merkuri organik atau timerosal, formaldehid, asam sorbit atau kalium sorbat, asam benzoat atau natrium benzoat, paraben, metil atau propil, dan alkohol-alkohol. Yang kedua, softener, contoh parafin cair. Yang ketiga, stiffener atau thickening agent atau bahan pengental. Bahan pengental digunakan agar diperoleh struktur yang lebih kental atau meningkatkan viskositas, sehingga diharapkan akan lebih baik dan daya lekatnya. Bahan-bahan yang umum ditambahkan sebagai pengental yaitu polimer hidrofilik, baik yang berasal dari alam atau natural polimer, seperti agar, selulosa, tragakan, pektin, natrium alginat, polimer semisintetik seperti metil selulosa, hidroksi etil selulosa, dan CMC-NA, serta polimer sintetik seperti karbon.
Bahan tambahan salep yang keempat, levigating agent, digunakan untuk membasahi serbuk dan menggabungkan serbuk yang telah terbasahi dengan basis salep. Contohnya, minyak mineral. Yang kelima, antioksidan, ditambahkan ke dalam salep bila diperkirakan terjadi kerusakan basis karena terjadinya oksidasi. Contohnya, antioksidan yang sering ditambahkan itu butilated hidroksianisole atau BHA. Yang kedua, butilated hidroksitoluen atau BHT. Yang ketiga, propilgalate. Dan yang keempat, NCGA. Bahan tambahan salep yang keenam, surfaktan. Surfaktan dibutuhkan sebagai emulsifying untuk membentuk sistem oil in water atau water in oil sebagai bahan pengsuspensi, thickening, cleansing, penambahan kelarutan, pembasah, dan bahan pemflokulasi. Surfaktan yang biasa digunakan yaitu surfaktan nonionik, contohnya ester polioksietilen, kationik atau benzalkonium klorida, atau anionik, contohnya natrium dedosil sulfat. Bahan tambahan salep yang ketujuh, humektan material-material seperti gliserin, propilen glikol, polietileni glikol BM rendah, dan sorbitol mempunyai tendensi berikatan dengan air sehingga dapat mencegah hilangnya air dari penyusutan wadah atau shrinkage air dari produk atau sediaan. Senyawa-senyawa ini dapat juga berfungsi untuk